Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat datang di Math Class. Mata pelajaran matematik ya yang kalian sangat favoritkan. Di sini kita akan belajar matematika pakai ini ya, pakai online ya. Bapak kirim. Jadi via entah itu grup atau mungkin nanti di YouTube mungkin ya. Menyesuaikan aja. Tapi yang jelas memang nggak mungkin untuk sekarang untuk tatap muka. Jadi kita nggak belajar di kelas. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan gampang untuk dipahami. Nah, materi yang akan kita pelajari itu adalah tentang trigonometri. Jadi sebenarnya materi yang udah dipelajarin. Bapak di sini maksudnya mau mengulang materi isi dari trigonometri. Karena yang Bapak lihat dari ulangan harian, terutama di PUH ya, luar biasa nilainya. Jadi Bapak rasain itu masih banyak yang ngeblank tentang materi ini. Nah, tentu kemampuan kalian beda-beda. Cuman kalau Bapak lihat, kayaknya walaupun kemampuannya beda-beda, tapi ternyata mayoritas untuk memahami trigonometri itu masih perlu pendalaman. Nah, karena emang cukup banyak dan biar pelan-pelan aja, jadi materi trigonometri yang Bapak tampilinnya itu sekarang kita bagi ya. Ya sebenarnya sama kayak di kelas. Kalau di kelas pun kan Bapak nggak mungkin ngajarin bab ini dalam satu kali pertemuan. Ini pun sama. Cuma di sini nanti setiap ada bagian partnya berarti nanti diakhiri dengan kuis. Jadi siap-siap. Nah, dan di sini Bapak bagi jadi dua aja, karena trigonometri yang Bapak sampein itu hanya yang Bapak lihat kalian kurangnya. Kalau yang rata-rata udah, Bapak bakal skip dulu. Jadi, biar gak 100% diulang. Cuman mengulang yang kira-kira mayoritasnya itu belum dipahamin ya, sama mayoritas dari kalian. Oke ya, jangan lupa baca basmalah dulu, biar dimudahkan. Oke ya, kita lihat yang bakal kita pelajarin yang pertama itu mengenai teorema Pitagoras. Nah, karena Bapak lihat mayoritas dari kalian itu masih bermasalah dengan Pitagoras. Jadi, sesuai dengan nama sebenarnya, teorema ini sesuai dengan nama penemunya, yaitu penemunya itu Pitagoras. Makanya disebut teorema Pitagoras. Dan diketemuinnya, lihat, pada abad ke-6 sebelum Masehi, luar biasa. Jadi sekitar 2500 atau 2600 tahun yang lalu materi ini udah ketahuan. Nah, makanya kayak gini. Cuman kalian nggak usah terlalu pusing dengan istilahnya. Coba aja lihat. Teorema Pitagoras adalah suatu keterkaitan dalam geometri Euclides antara tiga sisi sebuah segitiga siku-siku. Tuh, ada istilah aneh. Geometri Euclides. Apa itu? Nggak usah dipikirin. Bapak juga nggak tahu. Ya. Yang penting ada poin pentingnya. Ini terjadinya itu pada tiga sisi segitiga siku-siku. Artinya ini melibatkan segitiga dan segitiganya itu wajib siku-siku. Artinya kalau segitiganya bukan siku-siku nggak berlaku, ya. Harus siku-siku. Nah, terus bagi yang mau kenalan siapa itu Pitagoras, nih ada gambarnya. Bapak ambil gambar patungnya sebenarnya ya. Muka kira-kira lah, mungkin karena kan udah kelamaan. Jadi Bapak ambil dari Wikipedia tuh. Kira-kira itu mukanya, tuh kan, mancung ya kayak Bapak ya. Nah, cuman dia lebih brewok ya. Oke, rumusnya gimana? Mungkin sebagian udah ada yang tahu. Sebagian udah ada yang tahu ya. Kalau yang udah tahu kuatin, kalau yang belum hafal, belum tahu ya kalian harus coba untuk menghafalnya, menguasainya. Dan walaupun kita lihat ini seakan-akan nampak rumusnya yang banyak, tapi sebenarnya kalian satu aja hafalin rumusnya, selebihnya itu tinggal masalah pindah ruas. Selebihnya tinggal masalah tata ruangnya aja, penataan lambang-lambangnya. Jadi insya Allah nggak akan masalah. Nah di sini segitiga siku-sikunya, jadi ada segitiga ABC sebenarnya ya, ini harusnya ada C nih, C besar nih.
Terus di sini dilabelin sisinya A ke bawah atau yang tegak itu B, yang kita kenal dengan D ya. Terus yang ini samping ya. Tuh, makanya kan di sini ada keterangan tambahan nih yang Bapak bikin. Dan yang miring itu adalah yang C-nya. Tuh, mi itu miring. Oke. Jadi rumusnya misalkan kalian hafalin mau yang ini boleh, mau yang ini boleh, mau yang ini boleh. Mau ke sini juga boleh. Sama aja kok. Jadi hafalin satu aja. Nanti tinggal masalah pindah ruas. Oke ya. Kita lanjutin nih. Contoh soalnya gimana? Contoh soalnya Bapak bikin ada dua nih. Misalkan yang pertama, kita punya segitiga ABC, di mana AB-nya itu 16 dan BC-nya 12 cm. Maka berapakah nilai AC? Ya kan? Nah, nanti kita bahas. Sekarang Bapak bikin dua contoh ya. Yang satu soal kayak biasa, ada tampilan gambar atau mungkin keterangan data. Yang kedua itu dalam bentuk soal cerita. Katanya ada tangga disenderkan pada sebuah dinding. Nah, terus katanya di sini jarak antara ujung tangga yang bagian atas, berarti yang nempel ke dinding, dengan bagian bawah, berarti tanahnya ya, itu 4 meter, dan panjang tangganya itu 5 meter, maka berapakah jarak antara ujung bawah tangga yang ke tanah dengan dindingnya, dinding bagian bawah. Biar kita analisa. Nah, terus kita lihat pembahasannya. Nah, pembahasannya gimana nih? Nomor 1 dulu ya. Nah, ini yang diketahui nih. Diketahuinya ada AB yaitu depan tadi kan. Kita lihat ya tadi ya. 16 cm, BC-nya sampingnya 12 cm. Ini kebalik di bagian sini nggak masalah. Jadi D sama SA-nya kalau kalian kebalik nggak apa-apa. Yang penting jangan ketukar sama Mi. Nah, itu yang penting. Dan ingat Mi itu adalah bagian sisi dari segitiga siku-siku yang paling panjang gitu. Ingetin aja. Jadi nggak mungkin ada yang nilainya itu melebihi Mi. Nah, terus gimana nih? Kita jawab. Nah, kita tahu bahwa tadi kan Mi kuadrat sama dengan D kuadrat tambah SA kuadrat. Ingat, jangan dikurang. Ini ditambah kalau antara D sama SA dijumlah. Nah, nanti kalau misalkan yang ditanyainnya D, nah berarti D-nya di sini, gantiin Mi, Mi-nya di sini kan. Nah, ini baru kurang ya. Nah, berarti kita pindah ruasin kuadrat dari ini nih. Mi-nya, berarti makanya yang ini kita selain jumlahin antar kuadratnya juga diakarin. Masukin deh angkanya. Tadi berarti ada Mi-nya tadi berarti AC ya. Tuh yang di sini Bapak ganti aja, nggak masalah. Mau dibiarin juga nggak apa-apa. Berarti D-nya katanya 16 kuadrat ditambah sama 12 kuadrat. Nah, berarti kita hitung. Harus dikaliin. 16 kuadrat itu sama dengan 256. Dan 12 kuadrat sama dengan 144. Jumlahin, berarti sama dengan 400. Akar dari 400 berapa? 20. Berarti nilai dari AC atau miring sama dengan 20 cm. Tuh, gitu. Gampang banget ya. Oke, kita lanjutin. Nomor 2-nya. Nah, kira-kira ilustrasinya kayak gini. Katanya kan tadi si ujung atas dari tangga yang nempel ke dinding, jaraknya dengan bagian bawah itu 4 meter dan panjang tangganya 5 meter. Kira-kira berapakah jarak dari ujung bawah tangga ke bagian ini nih, ujung bawah dinding kan, katanya kan gitu kan ya, ibaratin X lah. Nah, berarti kan ini sisi miring, ini samping, ini depan kan tuh. Tinggal masukin aja bisa ke rumus yang sama kayak gini, atau mau kalian modif boleh, kita lihat. Nah, berarti samping sama dengan akar dari miring kuadrat tuh. Kalau miring kuadrat di depan berarti dikurang. Miring kuadrat berarti dikurang dengan depan kuadrat. Karena kan yang ditanyain samping, yang diketahui miring sama depan. Atau mulai mau dari sini boleh, sama aja. Nanti tinggal masalah pindah ruas. Kita lanjutin. Berarti sama dengan sampingnya X ya. Sampingnya ini X nih. Berarti miringnya katanya 5, berarti 5 kuadrat dikurangi dengan depannya 4 kuadrat berarti. Tuh udah tinggal kuadratin masing-masing dulu. Berarti 25 dikurang sama 16 sama dengan akar dari 9. Tuh kan gampang, berarti sama dengan 3 meter. Satuannya sama dengan satuan miring ataupun sampingnya. Jadi harus sesuai. Nggak mungkin di sini cm, tapi di sini meter kan, harus sama. Oke ya, gampang kan? Itu materi
prasyaratnya. Kita lanjutin. Nah, ini juga yang apa ya, sebenarnya ini hafalan sih. Coba kalian hafalkan nilai dari trigonometri sudut-sudut istimewa ya. Ini penting banget karena untuk kedepannya. Jadi nanti yang berhubungan trigonometri gak hanya di kelas-kelas selanjutnya, bahkan nyambung nanti di fisika mungkin ada. Lupa. Kalian kan IPS ya. Oke. Di sini ada nilai trigonometri yang harus kalian hafalin dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Ya, ada 5 sudut ya. Yang utama sih biasanya ya. Yang utama ya itu yang 30, 45 sama 60. Dan trigonometrinya itu sin, cos, tan, kosekan, sekan sama kotangan. Bapak kan sudah dulu sempat menugaskan ya. Jadi kalian coba di review lagi. Oke, coba dihafalin ya. Nilai-nilainya berapa. Nah, berikutnya mengenai relasi sudut. Jadi, sebentar. Jadi di relasi sudut ini kan hubungan antar sudut, jadi berhubungan sama, kita kenal dulu berhubungan sama kuadran. Kuadran kan ada 4. Ya, kita lihat nih coba. Nah, kuadran nih. Kita lihat. Ada kuadran 1 yang sudutnya di antara kisaran 0 sampai 90. Kuadran 2 berarti naik. Jadi nambah 90, nambah 90, nambah 90. Ya. Nah, ini berhubungan sama nilai dari trigonometrinya, yaitu mengenai tanda. Sekarang tanda dulu nih. Kita lihat tandanya. Nah, untuk di kuadran 1, semua trigonometri itu bertanda positif tanpa kecuali. Gampang kalau ngafalin ini. Ya. Tapi kalau untuk kuadran-kuadran berikutnya, bukan paling tidak lagi. Selalu ada 2 aja yang positif, selebihnya negatif. Contoh, kita bergerak ke kuadran 2. Nah, yang ternyata yang yang bernilai positif itu adalah nilai sin sama nilai kosekan. Nah, yang kita kenal mereka kan kebalikan ya, tapi tandanya sama. Tapi kalau untuk cos, sekan, tangen, kotangan, itu semuanya bertanda negatif. Nah, ketika bergerak ke kuadran 3, sekarang berubah. Justru yang nantinya positif itu adalah tangen sama kotangan. Tapi sinus, kosekan, cos, dan sekan semuanya negatif ya. Dan berarti ke sini tinggal sisanya aja kan. Berarti yang positif itu adalah cos dan sekan. Jadi coba kalian hafalin tanda-tandanya, ini penting untuk bisa memprediksi jawaban dari soal-soal. Oke, selanjutnya masih di bagian relasi sudut. Sebenarnya ini yang bisa dibilang yang utama ya, salah satu yang utama di bagian relasi sudut. Nah, sebelumnya kan dulu sempat Bapak kasih juga ya. Cuman mungkin ini Bapak mudah-mudahan bisa mempermudah dalam memahami. Kita bagi jadi 2. Jadi di bagian relasi sudut ini kita bagi menjadi ada yang rumus tetap sama nanti ada yang rumus berubah namanya itu nanti di slide berikutnya. Nah, apa yang rumus tetap? Jadi semacam perumusan trigonometri menggunakan persamaan yang sama. Jadi kalau misalkan dia itu nyari nilai sin, ya berarti mungkin diubah ya nanti ya. Mungkin ada perubahan ininya. Tapi tetap dalam kerangka sin lagi. Cos, cari cos lagi. Tangan, cari tangan lagi. Dan seterusnya. Jadi nggak hanya ini nih sebenarnya. Ada kosekan, kosekan lagi. Sekan, sekan lagi. Kotangan, kotangan lagi. Ini yang dimaksud dengan rumus yang tetap. Jadi menggunakan perumusan trigonometri yang sama. Atau yang tetap ya. Tetap sin, tetap cos, tetap tangan, dan seterusnya. Nah, sama sesuai dengan ini ya kan ada 4 kuadran. Nah, cuman untuk kuadran 1 nggak usah, karena kan langsung ke nilai. Berarti dikaitin sama hafalan kita tentang nilai dari trigonometri sudut-sudut istimewa yang tadi yang sempat kita bahas sebelumnya, sebelum yang ini, slide yang ini. Misalkan nih kita ke kuadran 2. Kuadran 2, dia memiliki rumus 180 derajat min alfa. Jadi alfa ini sudut ya. Nah, gimana nih contohnya nih? Misalkan ini, kita ambil. Tuh.
sin yang ada derajat yang ada di kuadran 2 berarti dengan rumusnya itu perubahannya gini. Jadi sin 180 derajat min alfa berarti maknanya sama dengan sin alfanya, tuh kan? Sama. Nah, ini pun sama untuk cos sama tangan. Cos 180 derajat min alfa ya berarti cos alfa juga. Cuman bedanya kalau untuk cos dia harus ada tanda minusnya. Kenapa? Karena dikaitin sama yang sebelumnya. Di kuadran 2 itu kan yang nilai positif itu cuma sin sama kosekan. Berarti di luar dari 2 itu, maka cos termasuk tangan di sini juga nanti akan bertanda minus ya. Oke, kita lihat. Kalau di kuadran 3 sedikit berbeda rumusnya. Rumusnya itu di sini 180 derajat ditambah dengan alfa. Kalau ini kan minus, ini tambah ya. Nah, dan ingetin berarti dikaitin sama tanda juga ya, tanda plus minusnya. Kita lihat contohnya tuh. Sin 180 derajat plus alfa sesuai rumusnya kan tuh ya. Berarti min sin alfa. Karena kan ini kuadran 3 itu yang positif adalah tangan dan kotangan. Makanya di sini tuh kan tuh kotangan itu positif. Tapi di luar dari kotangan dan tangan berarti bertanda negatif. Tuh. Pas perubahannya itu nanti ada negatifnya, berubah. Karena kan di kuadran 3 hanya tangan dan kotangan. Coba tebak, di kuadran 4 yang positif itu siapa? Yaitu cos sama sekan. Makanya nanti kalau di sini di kuadran 4 yang rumusnya 360 derajat min alfa, berarti kalau ada cos berarti tetap positif, kalau ada sekan juga tetap positif. Di luar dari 2 itu berarti berubah jadi nanti negatifnya. Tuh ya, tuh sin misalnya kan jadi min sin ya. Terus tangan jadi min tangan. Jadi perubahan jadi negatifnya itu setelah mengubah derajatnya ini menjadi yang ininya nih tuh, jadi alfanya, jadi polanya ya. Oke ya. Oke, kita lanjutin dulu. Nah, terus gimana kalau untuk rumus yang berubah? Nah, di sini ada polanya nih. Kalau rumus yang berubah tuh berarti perumusan trigonometrinya nanti menggunakan persamaan yang berbeda. Nah, ini coba hafalin. Kalau sin berubah jadi cos, tangan berubah jadi kotangan, kosekan jadi sekan, ya. Dan sebaliknya, cos jadi sin, kotangan jadi tangan, sekan jadi kosekan. Sama, kita bagi jadi 4 kuadran. Ternyata di kuadran 1 pun di sini ada nih, nanti ada. Kuadran 1, kita lihat. Dengan sudut antara 0 sampai 90 derajat. Rumusnya 90 derajat min alfa. Ini rumusnya nih. Contoh, nih lihat. Sin 90 derajat min alfa itu sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Itu kan berubah kan? Sin jadi cos, cos jadi sin. Ya. Dan kosekan 90 derajat min alfa sama dengan sekan alfa. Ya. Sesuai dengan yang ada di sini kan? Tinggal kebalikan kalau misalkan ruasnya beda. Dan semuanya bertanda positif. Karena di kuadran 1, seluruh trigonometri itu bertanda positif. Beralih ke kuadran 2. Ini rumusnya 90 derajat plus alfa. Jadi beda, ini min, ini plus. Nah, contohnya sin 90 derajat plus alfa sama dengan cos alfa. Kenapa yang ini bertanda positif? Karena dia sin. Lihat, jadi misalkan ada pertanyaan gini, Pak, tandanya itu ngikutin yang mana? Kan di kuadran 2 itu, yang positif itu kan sin sama kosekan. Ini kok cos positif, mana tadi tuh? Nah, ini kan kok cosnya positif, karena yang diikutin itu adalah pertanyaan awalnya, yaitu mengenai sin berapa. Sin berapa derajat yang derajatnya itu ada di kuadran 2. Ya, jadi lihat sinnya nih. Lihat sinnya. Makanya dia tetap positif. Nah, contoh lagi nih di bawah, cos. Ini kan cos kan? Tuh, karena dia cos, berarti kuadran 2, tandanya ngikutin yang pertama yang ini nih, yaitu cosnya. Berarti cos itu kan negatif ya di kuadran 2. Makanya sama dengan min sin alfa. Sinnya sih positif, kayak yang kita tahu. Tapi kan nggak ngelihat yang keduanya. Tapi yang lihat yang ini nih, awalnya, awal pertanyaannya. Ya. Terus tangan, min, kotangan, alfa. Kebalikan ya, tuh, yang sesuai dengan ini nih. Ya. Nah, kuadran 3, rumusnya 270 derajat min alfa. Sebenarnya sih, kalau kalian paham yang di atas, tinggal mengubah-ngubah ininya aja, mengubah rumus dengan ini, dan satunya lagi nanti dengan rumus yang kuadran 4. Ya, selebihnya sama tuh, sin. Sin kan di kuadran 3 negatif, makanya negatif tuh.
dan berubah jadi cos kan, karena kan tadi berbeda perumusan. Cos menjadi sin, tuh cos menjadi sin, dan tangan menjadi kotangan. Ini bertanda positif karena kan tangan ya. Terus yang kuadran 4 rumusnya tinggal berjumlah ya. Jadi kalau untuk rumus yang berubah sama nih, ininya nih rumusnya, angka-angkanya mirip-mirip lah. Ini 90, 90, 1 dan 2 90. Bedanya ini min, ini plus. Terus kuadran 3 dan 4 juga 270. Ini min, ini plus ya. Nah, dimana ini kan tuh cos berubah jadi sin. Dan di kuadran 4 kan yang positif tuh cos. Berarti dia ngikutin cosnya kan untuk sinnya kan. Jadi walaupun sinnya bertanda negatif, tapi kan di sini karena pertanyaan tentang cos, berarti nanti jadi berubah bertanda positif, tetap positif gitu ya. Jangan diubah ya. Misalnya nih, sin berapa gitu kan. Karena dia sin itu kuadran 4 negatif, kalian hasilnya negatif. Salah. Tetap nilainya itu sesuai dengan tanda yang ada di sini. Terus kosekan berubah jadi sekan, tanda negatif ya. Karena yang positif di kuadran 4 itu adalah cos dan sekan. Nah, itu positifnya. Tapi kan sekannya ada di kanan atau di perumusan kedua, bukan yang pertama. Jadi yang kita sesuaikan adalah yang pertama. Kotangan negatif kan tuh. Ya, gitu ya. Oke, paham ya? Supaya lebih paham coba kita lihat ada contoh soalnya. 3 aja Bapak bikin ya. Kita lihat di sini kita diminta untuk menentukan nilai dari trigonometri sudut-sudut berikut. Nih, kita lihat pembahasannya gimana. Kita lihat bahas satu-satu. Nah, bahas dari 2 arah. Ada yang pakai rumus tetap dan ada yang rumus berubah biar kelihatan. Nah, kita yang pertama dulu deh, rumus tetap ya untuk nomor 1. Nih lihat. 135 derajat kalian harus tentuin dulu dia ada di kuadran berapa. Kan karena nanti berhubungan sama tandanya. Ternyata di sini dia ada di kuadran 2 ya, karena sudutnya ada di antara 90 sampai dengan 180. Dan di kuadran 2 nilai sin, karena pertanyaannya tentang sin, berarti nanti hasilnya itu harus positif nih. Jadi hasil akhir nih di sini tuh ya. Nilai dari pertanyaan awal itu akan membuat hasil akhirnya bertanda apa. Dan karena dia di kuadran 2, berarti kalau menggunakan rumus tetap, itu menggunakan rumus yang 180 derajat min alfa. Nah, maksudnya gimana nih? Kita lihat. Pertanyaan kan berarti sin 135 derajat itu sama dengan, masukin ke rumus ini, 180 derajat dikurangin berapa supaya hasilnya 135. Makanya dia dikurangi dengan 45 derajat. Baru kita ambil si pengurangannya ini sebagai semacam apa ya? Finalisasinya. Berarti nilainya akan sama dengan sin 45 tuh. Kan tetap ya, ini sin berarti ini pun sin. Baru setelahnya ini hafalan tentang sudut istimewa ya. Kalau misalkan emang ini sudut istimewa. Dan sin 45 kan nilainya sama dengan setengah akar 2. Udah dapet. Oke. Nah, kita buktiin dengan rumus berubah walaupun rumusnya beda, tapi hasil akhir wajib sama, yaitu setengah akar 2. Kita coba. Berarti kalau di sini sin, coba rumus berubahnya itu berarti jadi cos kan ya. Nah, dengan rumus yang agak beda, ini 90 derajat plus alfa untuk kuadran 2. Nah, sin berubah jadi cos. Karena di sini sin, berarti yang kesimpulannya sama di sini ya, cuman Bapak nggak tulis lagi di sini ya. Dia harus bertanda positif. Jadi jangan ngelihat cosnya, karena kan dia pertanyaan awal tuh dari sin, ya, berarti harus bertanda sesuai dengan pertanyaan awalnya. 135 derajat, berarti sesuai dengan rumus ini. Berarti 90 tambah berapa, tambah alfanya berapa, supaya hasilnya sama dengan 135 derajat. Berarti sama dengan 90 tambah 45. Cuma di sini berubah tadi ya, ini kan sin berubah jadi cos. Karena menggunakan rumus yang berubah. Berarti cos dari 45 derajat. Berapa cos 45? Ya sama dengan setengah akar 2. Tuh. Ya, sama kan? Berarti terbukti. Oke ya. Kita lihat coba deh. Soal nomor 2. Kita dari 2 arah juga. Rumus tetap dan rumus yang berubah. Untuk tan 300 derajat. Nah ini gimana? 300 derajat terletak di kuadran 4. Karena 300 derajat ini berada di apa tuh namanya? Sudut antara 270 sampai dengan 360. Dan di kuadran 4 nilai tangan itu sama dengan negatif. Tuh kan berarti berhubungan sama hafalan. Dan karena di kuadran 4 untuk rumus tetap, berarti dia rumusnya 360 derajat min alfa. Berarti 360 derajat dikurang berapa sama dengan 300? Berarti dikurang dengan 60. Makanya perubahannya kayak gini. Tan 300 derajat sama dengan
dan 360 kurang dengan 60 derajat. Dan ini sama, karena ini rumus tetap ya. Berarti ambil angka yang pengurangnya, yang sebelah kanannya, berarti yang 60 derajat, cuman di sini ada minnya, karena tadi dia tangannya bertanda negatif. Jadi pencantuman minus atau plus itu ada di apa tuh namanya, di tanda ininya ya. Min ditanda setelah kita semacam mau finalisasi, mau mencari nilai sudutnya. Berarti tangan 30 derajat kan sama dengan akar 3. Berarti di sini sama dengan min akar 3 ya. Oke. Ada pertanyaan? Gampang ya. Kita lanjutin. Untuk rumus yang berubah. Rumusnya untuk kuadran 4 itu sama dengan 270 derajat ditambah alfa. Sehingga tangan 300 derajat sama dengan, ini karena ini berubah, berarti kan tangan berubah menjadi kotangan. Nah, 300 derajat, berarti 270 derajat ditambah berapa? Sama dengan 300, berarti tambah dengan 30. Tuh kan, sama kan? Jadi ini harus sama dengan ini nih pertanyaannya. Dan karena di sini tangan tadi, dia itu bertanda negatif di kuadran 4. Maka sama ini pun, tuh min kotangan 30 derajat. Nah, kotangan 30 derajat sama dengan akar 3. Karena di sini ada min, berarti sama dengan min akar 3. Oke ya. Ya. Kita lanjutkan pembahasan contoh soal. Nih, nomor 3 ya. Kalau untuk nomor 3 kan sudutnya itu 210 derajat. Nah, berarti kan harus kalian selidikin dulu. Ternyata dia ada di kuadran berapa? Kuadran 3 ya. Nah, karena soalnya itu nanyain nilai cosnya, dan nilai cos di kuadran 3 itu bertanda negatif, berarti nanti hasilnya pun akan bertanda negatif. Dan di rumus kuadran 3 itu menggunakan 180 derajat plus alfa untuk rumus yang tetap. Sebentar. Nah, berarti karena rumusnya 180 kuadrat tambah alfa, berarti alfanya harus berapa supaya dihasilkan sama dengan, ketika ditambah dengan 180 derajat sama dengan 210. Jadi kan ini nih, ini kan ini. Nah, berarti harus sebagai jumlah atau total yang dihasilkan oleh yang rumus ini kan. Berarti harus 180 derajat ditambah dengan 30 derajat. Nah, ini kan 180 derajat tambah dengan 30 derajat sama dengan 30, sama dengan 210. Berarti baru dia ubah ketika udah mau sesuai dengan rumus ini nih. Sesuai dengan rumus 180 derajat plus alfa. Berarti sama dengan, nah, ketika perubahan ke arah yang alfanya, yang ini nih, yang di sini nih, berarti nanti tandanya baru berlaku. Yang tadi katanya dia itu adalah kuadran 3 itu nilai cos sama dengan negatif, berarti di sini harus ada minusnya. Berarti minus cos 30 derajat berapa? Sama dengan min setengah akar 3. Oke ya, gampang ya, itu untuk rumus tetap. Nah, kita buktiin dengan menggunakan rumus yang berubah. Masih ingat gak? Cos berubahnya kalau di rumus berubah itu jadi apa? Yaitu menjadi sin. Kita buktikan. Nah, di kuadran 3 sendiri rumusnya, ntar pointer Bapak. Nah, rumusnya kan menggunakan, kalau rumus berubah 270 derajat min alfa untuk kuadran 3 ya. Jadi ingetin rumusnya. Jadi supaya memudahkan dalam analisis, berarti kalian paling tidak step pertama itu harus hafal rumus. Nah, berarti supaya menghasilkan 210 derajat, berarti 270 derajat dikurangin alfa, itu alfanya harus berapa? Nah, ternyata 270 derajat dikurang 60 supaya hasilnya sama dengan 210. Karena tadi ini rumus yang menggunakan rumus yang berubah, maka di sini awalnya pertanyaannya cos, di sini berubah menjadi sin. Tapi tandanya tetap ngikutin pada pertanyaan awalnya, nanyain nilai apa nih, nilai cos. Berarti karena di kuadran 3 cos itu bertanda negatif, maka di sini kan bertanda negatif. Berarti karena di sini tadi min 60 derajat, berarti sin dari 60 derajat, terus di depannya ada tanda minusnya. Sin 60 derajat sama dengan, nah ini kan min
setengah akar 3. Gampang ya. Oke. Harus berani mencoba, harus siap berusaha, selalu berdoa supaya dimudahkan dalam belajar. Jangan pengennya instan. Susah kalau instan mah. Indomie aja yang instan efeknya buruk ya. Sekarang pun kalian sama, kalau belajar pengennya instan, pengen hasil yang bagus tapi ya instan, ya susah. Oke ya. Nah, jadi sekarang ada tugas, dicoba untuk dikerjakan. Bapak cuma ngasih dikit soal kok, cuman latihan tinggi, bukan tugas ya, ini latihan aja kok. Jadi kita bisa diskusi di grup ya. Cuma 3 soal, cuman nomor 2 dan 3-nya itu beranak di keluarga berencana, 2 anak. Dicoba dikerjain. Bapak minta ini walaupun latihan, dicoba dikerjain, terus nanti ditulis ya, ditulis di buku kertas lembar ataupun buku tugas kalian, nanti difotoin, kirim ke Bapak jam 12 siang. Jadi kalau di sekolah itu berarti jam istirahat yang pertama, yang kedua. Oke ya. Nah, tuh ini perintahnya. Jadi latihannya itu ditulis di buku tugas atau kertas lembar, terus difotoin, baru kirim via WhatsApp aja ke Bapak. Nanti dikirimin jam 12 maksimal. Setiap usaha itu pasti Bapak nilai. Jadi ketika kalian meremehkan suatu tugas ya berarti nggak ada nilai yang baik ibaratnya. Tapi ketika kalian berusaha, walaupun mungkin nggak sempurna, itu pasti Bapak kasih nilai plusnya gitu kan ya. Entah itu nanti misalkan kalian pernah ulangan harian yang di bawah KKM, Bapak jadiin sesuai KKM karena tugas kalian masuk ya, gitu ya. Oke ya. Nah, sekian aja untuk trigonometri part yang pertama. Nanti sambung ke part kedua, tapi ingat nanti setelah itu kita masih ada belajar online tapi dalam bentuk evaluasi. Jadi nanti ada kuis. Nah, nanti Bapak infokan kemudian. Oke ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar lagi. Kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.